Selamat pagi Bu Bapak dan saudara-saudara yang kami kasihi. Kami dari Yayasan Badan Kerjasama Marturia mengucapkan selamat beraktivitas hari ini di dalam penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami hendak mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Ungkapkan kepada kami kebenaran firman-Mu dan tolong kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan untuk kita renungkan di pagi hari ini terambil dari Matius 5 ayat 17 dengan tema menggenapi hukum Taurat. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, orang Farisi dan ahli Taurat menyangka bahwa Yesus akan meniadakan hukum Taurat. Justru pada ayat ini Tuhan Yesus menegaskan bahwa Ia tidak memerintahkan orang untuk melakukan sesuatu yang dilarang atau tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh hukum Taurat. Karena itu Tuhan Yesus meluruskan kekeliruan itu. Aku datang bukan untuk meniadakannya, tetapi Ia datang untuk menggenapinya. Digunakan kata plerosai yang berarti menggenapi seperti wadah yang sudah terisi dan Yesus mengisinya sampai penuh lengkap, bukan untuk menumpahkan.
Yesus mematuhi perintah hukum Taurat, taat kepada hukum Taurat. Ia tunduk kepada hukum Taurat. Ia datang untuk menggenapi janji-janji hukum Taurat dan nubuat para nabi yang semuanya bersaksi tentang dirinya. Tuhan Yesus menegaskan kekekalan hukum Taurat, bahwa hukum itu tidak boleh ditiadakan satu iota atau satu titik pun. Matius 5 ayat 18. Karena itu Kristus menegaskan bahwa barang siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus sudah menjalani dan menggenapi hukum Taurat sehingga tidak ada hukuman yang dapat dikenakan kepadanya. Tuhan Yesus menyimpulkan dalam hukum kasih Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Biarlah kita dimampukan untuk menjalani hukum Taurat di dalam kasih, melakukannya di dalam kasih bukan untuk menghukum orang yang bersalah, tetapi menutupi kesalahan di dalam kasih. Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Amin. Ya, seperti biasa saya akan bacakan bacaan pagi buat kita dari 1 Petrus 5 ayat 5c sampai 11. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bacaan malamnya dari Hakim-Hakim 7 ayat 1 sampai 22. Agak panjang ini ya, sahabat semua. Tapi nggak apa-apa, kita merefresh sejarah bangsa Tuhan, bangsa Israel. Hakim-Hakim 7 ayat 1 sampai 22. Adapun Yerubbaal, itulah Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat bukit More di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang, enyah dari pegunungan Gilead.
Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya. Sebentar ya, sahabat semua. Lalu, saya ulang ayat 5. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya. Barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi, masing-masing ke tempat kediamannya. Dari rakyat itu mereka mengambil bekal dan sangkakala. Demikianlah seluruh orang Israel disuruhnya pergi, masing-masing ke kemahnya. Tetapi ke-300 orang itu ditahannya. Adapun perkemahan orang Midian ada di bawahnya di lembah. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan Pura, bujangmu, ke perkemahan itu. Maka kau dengarlah apa yang mereka katakan. Kemudian engkau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu perkemahan itu. Lalu turunlah ia bersama dengan Pura, bujangnya itu, sampai kepada penjagaan terdepan laskar di perkemahan itu. Adapun orang Midian dan orang Amalek dan semua orang dari sebelah timur itu bergelimpangan di lembah itu seperti belalang banyaknya, dan unta mereka tidak terhitung, seperti pasir di tepi laut banyaknya. Ketika Gideon sampai di situ, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya. Katanya, aku bermimpi, tampak sekeping roti jelai terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke kemah ini, dilanggarnyalah kemah ini, sehingga roboh dan dibongkar bangkirkannya. Demikianlah kemah ini habis runtuh. Lalu temannya menjawab, ini tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel, lalu berkata, bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Sesudah itu dibaginyalah ke-300 orang itu dalam 3 pasukan, dan ke tangan mereka semuanya diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu.
Dan berkatalah ia kepada mereka, "Perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru, 'Demi Tuhan dan demi Gideon.' Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam, ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan. Lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup, serta berseru, 'Pedang demi Tuhan dan demi Gideon.' Sementara itu tinggallah mereka berdiri, masing-masing di tempatnya, sekeliling perkemahan itu. Tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita ke arah Zerera, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat." Ya sahabatku, demikianlah renungan harian, bacaan pagi dan bacaan malam buat kita. Selamat beraktivitas, selamat berkarya. Tuhan Yesus menyertai dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terima kasih telah like, subscribe, dan komen channel YouTube ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.